Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Zulfianti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Faktor Penyebab Rendahnya Minat Baca di Kalangan Siswa Sekolah Dasar Negeri 009 Kepojaya, Kabupaten Kampar. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah karena masih rendahnya minat baca di kalangan siswa sekolah dasar, khususnya SD 009 Kepojaya, Kabupaten Kampar. Setelah melakukan wawancara ke salah satu guru yang menyatakan ada siswa yang memiliki minat baca dan ada juga siswa yang tidak memiliki minat baca. Jika dipresentasikan itu kurang lebih 35% siswa yang memiliki minat baca dan itu merupakan siswa yang mendapatkan ranking 1-10. Maka terlihat masih rendahnya minat baca di kalangan siswa tersebut. Lalu, tentunya berbagai faktor yang menjadi penyebab rendahnya minat baca tersebut. Dan salah satu upaya yang dapat dilakukan itu seperti penerapan literasi. Hanya saja, tidak semua sekolah yang menerapkan budaya literasi tersebut, sehingga masih banyaknya siswa yang memiliki minat baca yang rendah. Fokus penelitian di sini adalah memfokuskan apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya minat baca siswa sekolah dasar, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kembali minat baca tersebut. Lalu tujuan penelitian ini tentunya untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab rendahnya minat baca di kalangan siswa sekolah dasar, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kembali minat baca tersebut. Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis dalam bidang ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor penyebab rendahnya minat baca serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kembali minat baca tersebut agar kiranya dapat menciptakan generasi yang berwawasan luas dan berkualitas. Lalu secara praktis tentunya bagi siswa mengetahui seperti apa gambaran faktor penyebab rendahnya minat baca dan meningkatkan kesadaran diri bahwa pentingnya akan membaca tersebut. Bagi sekolah dan guru tentunya memberikan masukan apa yang menjadi faktor penyebab rendahnya minat baca, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kembali minat baca tersebut. Lalu bagi peneliti lanjutan tentunya memberikan semangat bagi peneliti untuk melanjutkan penelitian ini agar kiranya mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat baca ke depannya. Siswa yang memiliki minat baca yang tinggi, maka ia cenderung meluangkan waktunya untuk membaca. Dan jika diberikan tugas, maka ia akan mencari jawabannya dengan membaca buku. Sebaliknya, jika siswa yang memiliki minat baca yang rendah, jika diberikan tugas, maka ia akan mencari jawabannya itu dengan hal yang lebih praktis, misalnya melalui internet. Menurut Tarigan, membaca merupakan proses yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh informasi yang hendak disampaikan oleh penulis dalam bahasa tulis. Menurut Rahim, minat baca merupakan keinginan yang kuat yang disertai dengan usaha seseorang untuk membaca. Ada dua faktor yang menjadi penyebab rendahnya minat baca. Yang pertama itu faktor internal yang berasal dari dalam diri siswa, seperti minat bacanya yang rendah. Lalu faktor eksternal itu berasal dari luar diri siswa, seperti lingkungan sekitarnya, dan faktor lainnya seperti teknologi, penggunaan handphone. Jenis penelitian di sini merupakan penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang benar-benar terjadi di lapangan atau peristiwa yang terjadi pada saat itu. Lalu, alat pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara, yang mana wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab untuk memperoleh informasi dari narasumber. Dan tentunya subjek di sini adalah siswa Sekolah Dasar Negeri 009 Kepojaya, yang mana lokasi penelitian dilakukan tentunya bertepatan di Kepojaya, Kabupaten Kampar. Data yang disajikan dalam penelitian ini data dalam bentuk kata verbal, bukan angka, dan data primer yang diperoleh itu secara langsung dari narasumber yang diwawancarai, yaitu guru dan siswa Sekolah Dasar 009 Kepojaya, dan data sekunder itu diperoleh sebagai data penunjang dari internet, jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data di sini berasal dari responden atau narasumber yang memiliki peran penting karena sebagai individu yang memiliki informasi mengenai penelitian, dan tentunya di sini narasumber atau responden itu guru dan siswa SD 009 Kepojaya.
Seperti yang saya katakan tadi, narasumber di sini adalah beberapa guru yang saya wawancarai mengenai faktor penyebab rendahnya minat baca. Lalu di sini berapa siswa? Ada kurang lebih 5 orang siswa yang saya wawancarai yang mana duduk di kelas rendah dan tinggi. Dan di situ setelah melakukan wawancara, ada siswa yang memiliki minat baca dan ada juga siswa yang tidak memiliki minat baca. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa teknik pengumpulan data di sini melalui wawancara dengan tanya jawab kepada beberapa narasumber, salah satunya seperti guru dan siswa, yang mana guru di sini yang saya wawancarai itu guru yang mengajar di kelas rendah dan kelas tinggi, sedangkan siswa yang saya wawancarai juga duduk di kelas rendah dan kelas tinggi. Dan untuk pengumpulan data di sini peneliti juga menggunakan handphone untuk digunakan sebagai dokumentasi, lalu alat tulis sebagainya untuk mencatat data yang didapatkan di lapangan. Lalu kehadiran peneliti ini diharapkan memenuhi keabsahan data sehingga data yang didapatkan itu sesuai dengan data yang didapat di lapangan. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan. Data kualitatif ini berupa kata-kata atau kalimat yang biasanya dikategorikan misalnya baik, kurang baik, cukup, dan kurang. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini biasanya dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian ini benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus membuktikan data hasil yang diperoleh. Lalu ada beberapa uji keabsahan data. Yang pertama itu credibility, yang mana di sini kepercayaan terhadap data dari hasil penelitian agar tidak ada keraguan. Lalu yang kedua transferability, maksudnya di sini penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda. Validasi nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan tergantung terhadap pemakai tersebut. Yang ketiga, dependability. Maksudnya di sini penelitian itu dapat dipercaya. Setelah melakukan beberapa percobaan, hasilnya tetap sama. Lalu yang terakhir itu ada confirmability. Penelitian dapat dikatakan objektif apabila disepakati oleh banyak orang. Maka dari itu, keabsahan data itu merupakan data yang tidak berbeda dengan data yang diperoleh dari lapangan. Jadi, keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan asalkan data yang didapat itu sesuai dengan data yang didapat pada saat di lapangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada berbagai faktor yang menjadi penyebab rendahnya minat baca di kalangan siswa, baik faktor internal, eksternal, serta kurangnya perhatian dari orang tua. Maka dari itu, peran aktif orang tua dan guru sangat diperlukan dalam peningkatan minat baca bagi siswa. Dan penerapan budaya literasi juga merupakan salah satu peningkatan minat baca bagi siswa. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.